Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat beraktivitas untuk kalian semuanya. Siswa kelas 8 ya. Pada kesempatan kali ini saya membuatkan video untuk kalian di pembelajaran matematika khususnya dalam minggu ini ya. Kita akan bahas materi yang kemarin sudah kita bahas bagi kelas yang sudah dibahas ya, tentang bangun ruang sisi datar ya. Tentunya mohon dipersiapkan untuk handoutnya. Lalu untuk PDF-nya juga boleh, atau lebih baik kalau misalkan kalian bisa print, silahkan boleh di print gitu ya. Nah, pada pembelajaran ini karena kita belajarin dari rumah ya atau PJJ, kenapa saya mempersiapkan handout tersebut? Tentunya kalian bisa belajar secara mandiri, tidak perlu nanti dibimbing oleh saya secara langsung ya, karena kita jarak jauh. Kalian mandiri mengerjakan sesuai apa yang nanti saya instruksikan dalam video ini. Tentunya belajarnya mungkin setiap siswa beda-beda ya, tergantung jika kalian bisa cepat dalam mempelajari, bisa ada niat lebih untuk mempelajari, tentunya pasti kalian akan mengerti semua materinya. Tapi kalau dari niat awal kalian sudah mungkin malas untuk belajar, ya kalian tidak akan dapat apa-apa gitu ya. PJJ ini menuntut kita untuk kita belajar bisa lebih tanggung jawab dan mandiri. Itu kenapa saya buatkan video ini ya. Tolong agar kalian bisa lebih memahami, bisa menghargai, jadi kalian tonton videonya sampai selesai. Oke, baik. Ini dari saya. Mungkin selamat menonton. Mohon maaf jika videonya kurang baik atau kurang bagus, atau suaranya masih terlalu kecil. Nanti kalian boleh untuk membesarkan atau kembali memutar berulang-ulang. Oke, selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Mungkin kalau di kelas yang sudah pernah dibahas, boleh langsung skip saja atau mungkin dipercepat ke menit-menit yang kalian belum mengerti ya, sehingga kalian bisa kembali memutarnya video ini gitu ya. Oke, langsung saja bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar kemarin yang kita bahas, yang pertama ada balok ya. Balok itu nanti dia berhubungan dengan kubus juga, kemudian nanti ada limas dan ada prisma ya. Tentunya semuanya ada dalam handout ya. Ini sudah lengkap handoutnya, jadi nanti kalian bisa lihat di handout kalian secara utuh gitu ya. Baik, yang pertama dulu untuk balok, tentunya kalian sudah pernah belajar ini di sekolah dasar ya. Kita hanya mengulang saja, dan untuk materi-materi yang sudah pernah dipelajari nanti bisa saya skip atau mungkin saya percepat gitu ya. Untuk balok unsur yang pertama nanti akan ada bidang ya. Di sini sudah ada definisinya. Silahkan kalian baca, yaitu bidang merupakan bagian yang membatasi bagian luar dan bagian dalam sebuah bangun ruang, atau mungkin dalam hal ini adalah balok atau dan kubus gitu. Kemudian ada rusuk, adalah bidang pada suatu balok atau kubus yang berpotongan atau bertemu pada suatu garis. Contoh kalau di sini bidang itu kita contohnya di sini ada misalkan A, B, F, E gitu ya. Atau mungkin ada juga bidang yang sebelah sini, yang di sampingnya ini ya. Di sampingnya sini ini ada mungkin itu F, G, C, B ya, dan seterusnya akan ada banyak. Atau mungkin yang di atas ini juga boleh. Ini namanya bidang E, F, G, H ya. Kalian menulisnya harus urut ya. Kalau misalkan kalian mulai dari A, berarti urut sini A, B, C, D. Kalau dari E berarti E, F, G, H. Atau mungkin kalau dari E bisa juga E, A, B, F. Atau mungkin B, F, E, A juga boleh, yang penting urut gitu. Kalau rusuk itu bidang pada suatu balok maupun kubus yang berpotongan atau bertemu pada suatu garis gitu. Berarti artinya contohnya misalkan AB ini rusuknya ya. Dia yang membuat pertemuan antara bidangnya gitu ya, bertemu pada suatu garis ini namanya rusuk. Kemudian bidang-bidang pada suatu balok itu berbentuk persegi panjang, minimal ada beberapa pasang persegi panjang. Bagaimana jika ada persegi? Boleh saja gitu, tapi minimal pasti ada persegi panjangnya. Kemudian model kerangkanya itu seperti ini. Kalau kalian lihat kerangka balok ya, ini misalkan bolong nih, di sini cuma ada kawat-kawatnya ya. Misalkan di sini ada kawatnya, ini misalkan nih kawatnya ya. Ini kawat pembentuknya, nah ini ada pembentuknya itu kan. Ini kawatnya, ini ada jumlah rusuknya itu semuanya ada 12 gitu ya. Yang di belakang sini, dan sini. Jumlah rusuknya ada 12. Nah, ini rumusnya kalau yang tertulis misalnya seperti ini. Tapi kalau kalian tidak ingin repot menghafal, kalian pakai logika saja.
untuk diketahui dalam bangun ruang itu nanti silahkan pakai logika, jangan semuanya memakai rumus karena semuanya itu akan banyak sekali ya bangun ruangnya. Nah, contohnya misalkan di sini dalam sebuah balok atau kubus ya sama. Nanti di sini panjang itu kan ada ini ya, ini panjang, ini panjangnya, ini panjangnya kan, ini panjangnya. Jadi kita akan punya 4 panjang. Kemudian kita juga punya lebar, 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 dan lebar. Berarti akan ada 4 lebar. Kemudian akan ada lagi tingginya. Ini tinggi yang berdiri ini ya, yang vertikal ini tinggi, tinggi, tinggi. Ini yang nanti akan ada 4 tinggi. Dan rumus ini kalian bisa sederhanakan atau faktorkan karena ini semuanya punya 4. 4-nya akan dikeluarkan dan dalam kurung di dalamnya itu ada P plus L plus Q. Karena itu kenapa di sini tertulis seperti itu, dasarnya dari situ. Ya, kalau nanti ditanya jumlah panjang rusuk berarti rumusnya adalah di warna kuning, atau bisa juga yang saya tuliskan ini berupa 4P plus 4L plus 4P gitu ya. Kemudian diagonal bidang. Diagonal bidang itu seperti apa? Diagonal bidang itu kita bisa sebut juga bisa dengan kata diagonal sisi, itu nama lainnya ya. Ini diagonal bidang itu bisa disebut dengan diagonal sisi. Nama lainnya. Itu maksudnya apa? Diagonal itu kemarin kalau kita belajar di Pythagoras itu artinya adalah garis lurus, atau garis lurus dia yang bentuknya miring, istilahnya seperti itu istilah awamnya ya. Tapi di sini contohnya dalam bidang ini, dalam bidang A, B, F, E itu ada diagonal bidangnya, ada garis miringnya. Ada juga nanti garis HC gitu kan. Ada juga garis nanti GB gitu ya. Ada juga FC. Nah, nanti tugas kalian di handout kalian silahkan tuliskan di sini diagonal bidang ada apa saja. Misalkan ada EB, kemudian ada tadi kita apa? HC, kemudian ada GB, kemudian ada FC, dan seterusnya. Dalam kurung ada berapa buah gitu ya. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang itu dia garis miring juga tapi menghubungkan antar ruangnya. Contoh antar titiknya dari H ke B, dari A ke G. Nah, silahkan dicari lagi ya. Kalian tuliskan ada HB, kemudian ada HG, dan seterusnya. Dicari ada berapa buah. Kalian di sini karena kita BJJ waktunya cukup singkat ya, kalian harus mandiri. Saya hanya memberikan gambaran umum saja ya. Kalian selanjutnya selebihnya tergantung di kalian cara belajarnya seperti apa ya. Siapa yang cepat dia akan bisa memahami materi, tapi siapa yang sulit dan siapa yang tidak mengerjakan pastinya nanti akan kesulitan. Sekarang bidang diagonal. Bidang diagonal itu gambarnya contohnya seperti ini. Kebalikan dengan yang tadi ya. Kalau tadi diagonal bidang, tapi di sini sekarang kita bidang diagonal. Bidang diagonal berarti bidang yang dia merupakan diagonal dari bangun ruang tersebut. Contohnya ada A, B, G, H. Saya tulis ya. A, B, G, H. Kalian cari lagi. Saya kasih satu. Misalkan di sini D, B, H, F. Ya miringnya ke sini ya. Nih, miring seperti ini. Ada D, B, F, H. Nah, kalian cari sendiri ya, nanti akan ada berapa banyak ya, berapa buah. Kemudian untuk jaring-jaring balok silahkan kalian cari juga. Silahkan kalian tulis di situ mungkin 1 atau 2 model jaring-jaring balok seperti apa. Ya, silahkan browsing, silahkan kalian buat sendiri. Lalu ini silahkan nanti boleh dikerjakan pula, ini tugas mandiri kalian. Ini perhatikan balok di samping ini ya, tentukan semua rusuk yang melalui titik P. Titik P itu mana? Titik P misalkan di sini. Titik P di sini, rusuknya yang melalui ini apa aja? Misalkan ada SP, ada TP, kemudian ada PQ, nanti dituliskan di sini, di sampingnya saja kalau kalian sudah mencetak ya. Kemudian vertikal dan melalui titik S. Vertikal itu seperti apa? Vertikal itu yang tegak. Kalau horizontal itu yang mendatar. Itulah. Kemudian berpotongan dengan PT. Yang D ya, PT. Ini berpotongan itu bertemu. Contoh, saya kasih contoh satu. Jadi ada PQ. Gitu kan.
ada lagi satu deh, ada PS juga boleh, kalian cari lagi gitu ya. Sejajar itu garis yang tidak pernah akan bertemu, contohnya rel kereta api. Nah, kalau ada garis seperti ini, dia akan sejajar dengan garis yang ini, dia akan sejajar dengan ini ya. Dan mungkin seperti ini, dia akan sejajar dengan garis ini gitu ya. Kemudian bersilangan itu dia seperti memotong kalau di depan, kalau dilihat ya, tapi sebenarnya dia tidak berpotongan ya, tapi bersilangan. Contoh, kalau saya punya misalkan di sini saya ada VR. Nah, garis apa yang bersilangan dengan VR? Dia kan seperti ini, yang bersilangan berarti contohnya adalah TU-nya. Dia kan sebenarnya ketemu, tapi sebenarnya dia ada jaraknya di sini. Berarti dia TU akan bersilangan dengan ini. Kemudian apalagi? Contohnya bisa juga ini juga bisa ya. SP juga bisa. Dia sepertinya berpotongan tapi ada jaraknya. Itu bersilangan, gitu ya. Kemudian nomor 2 dan seterusnya silahkan kalian boleh cari ya sendiri, terutama di nomor 3. Ini ya, nomor 3, hitunglah panjang rusuk balok jika diketahui. Ini menggunakan rumus yang awal tadi, gitu ya. Pakai rumus yang awal kita pelajari tadi. Kemudian ini juga sama, kemudian ini juga sama. Kemudian untuk nomor 6 saya sudah coba bikin yang seperti ini, tapi tolong dianalisis. Jawaban ini salah. Nah, kalian cari tahu salahnya ada di mana gitu ya. Sebenarnya yang benar bagaimana cara mengerjakan ini. Ya, nanti kita akan bahas jika ada waktu ya. Oke, baik. Selanjutnya di luas permukaan. Nah, luas permukaan balok itu kalau di buku itu cukup panjang, tapi di sini saya akan coba memberikan bagaimana yang lebih singkat atau mungkin bisa berpikir dengan logikanya. Contoh, kan namanya luas permukaan itu pasti dia berbicara tentang permukaannya, luas dari permukaannya gitu ya. Jadi permukaan sebuah balok ini ada apa aja sih sebenarnya di sini? Yang warna merah ini ya. Warna merah ada berapa ukurannya ya? Ada panjang, ada tinggi. Kita lihat kalau yang merah itu berarti P kali T, karena persegi panjang itu luasnya panjang kali tinggi. Kemudian yang warna biru. Yang biru ini berarti ada unsur L kali T. Itu kan? Karena persegi panjang ya. L kali T. Sekarang yang kuning itu berarti kalau di sini ini panjangnya, ini lebarnya kan, berarti ini panjang kali lebar. Tapi ingat, di sini yang warna merah dia sama ukurannya dengan yang di belakang kan, satu pasang ya, dia satu pasang, berarti ada 2 seperti ini ya, 2 kali panjang kali tinggi. Kemudian yang biru berarti juga ada 2, yang di sebelah sini dan sisi sebelah sananya, berarti ini juga ada 2. Begitu juga dengan yang P kali L, yang kuning itu berarti atasnya dan bawahnya, berarti 2 kali P kali L. Oleh karena itu untuk mencari luas permukaan balok semuanya itu tinggal dijumlahkan semuanya, jadinya luas permukaan 2 dikali panjang kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, urutannya ini boleh ini di belakang, ini ditaruh di depan juga boleh, sama saja ya. Sehingga ini kalau kita hafalkan ini akan terasa panjang ya, tapi kalau dari logika kalian bisa menuliskan seperti ini. Atau kalau ingin difaktorkan karena sama-sama punya 2, berarti 2 ini PT ditambah PL ditambah LT gitu ya. Atau posisinya yang PL depan boleh, PL, PT, LT itu juga boleh, sama saja. Ini luas permukaannya. Nah, ini ada rangkuman-rangkumannya. Nanti kalau kalian mencari diagonal sisi misalkan ya, diagonal sisi itu atau diagonal bidang sama ya, diagonal sisi itu ini ya, dari sini menuju ke sini. Ini kan Pythagoras ya. Kalau mencari diagonal sisi ini berarti caranya bagaimana? Berarti ini kan P, ini T ya. Berarti kita pakai akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat, karena mencari sisi miring pasti ditambah gitu ya. Bagaimana kalau diagonal ruang? Nah, ini nanti coba kalian cari diagonal ruang bagaimana. Jadi kalian harus mencari garis yang di sini dulu, mencari diagonal sisi.
dijumlahkan dengan yang sebelah sini tinggi, baru nanti akan ketemu yang diagonal ruang. Ini namanya diagonal ruang, gitu ya. Silahkan nanti dicoba sendiri. Ini di sini sudah saya tuliskan rumus-rumusnya. Untuk volume balok, volume itu karena dia merupakan prisma, makanya dia volumenya itu luas alas dikali tinggi. Karena dia alasnya berbentuk panjang kali lebar, jadi tinggal dikali luas alas kali tinggi ya. Jadi untuk volumenya itu berarti karena dia luas alas dikali tinggi, maka karena luas alasnya dia berbentuk persegi panjang ya, makanya luasnya adalah panjang kali lebar kemudian dikalikan dengan tinggi. Ini untuk balok gitu ya. Baik, ini di sini ada rumus-rumusnya, nanti silakan boleh kalian baca mungkin atau dibuka juga boleh. Kemudian ini ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan mandiri ya, terutama untuk nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3 ya. Kalian coba kerjakan yang ini. Lalu setelah itu pokoknya di dalam modul ini kalian tidak usah menunggu saya untuk menjelaskan atau menunggu diinstruksikan, tapi saya siapkan modul ini, PDF ini untuk kalian bisa belajar mandiri di rumah. Nanti ketika kita PTM kita akan bahas satu persatu gitu ya. Ini sebagai bahan kalian belajar ya. Saya ingatkan lagi, kalian sudah kelas 8, jadi tentunya kalian sudah ada rasa mandiri ya, harus ditingkatkan mandiri. Apa yang akan kalian tabur nantinya itu akan kalian tuai ketika kalian mampu untuk belajar mandiri gitu ya. Perkara nanti salah atau benar itu pikir belakangan, yang penting kalian tahu prosesnya gitu ya. Ini ada soal-soal penerapan, silahkan coba dikerjakan juga. Lalu untuk kubus ya, kubus saya tidak banyak menyelami di sana karena itu nanti akan banyak sekali referensi ya, di buku juga ada, di sini juga tadi sedikit menyinggung dengan balok juga ya, hampir mirip. Tapi bedanya kalau kubus ini, kalau tadi balok itu ada persegi panjangnya, tapi khusus untuk kubus itu semua sisinya berbentuk persegi ya. Sisinya jumlahnya 6, ke 6 nya itu persegi, rusuknya ada 12 dan titik sudutnya ada 8. Terus sama seperti tadi ya, bedanya kalau tadi jumlah panjang rusuk di balok itu kan 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi, atau 4 kali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi. Tapi di sini karena dia rusuk kubus ya, kubus itu semuanya sama, atau kita biasanya rusuk itu simbolnya S gitu ya, semuanya kan S ya kalau di kubus karena panjangnya semuanya sama. Itu oleh karena itu, karena dia ada 12 rusuk, maka dari itu 12-nya dikalikan dengan S, atau S-nya dikalikan sebanyak 12 kali, dijumlahkan sebanyak 12 kali gitu ya. Untuk banyak diagonal bidang sama dengan balok tadi ya, tinggal kalian tulis di sini. Misalkan contohnya ini ada EB, terus silahkan kalian cari lagi diagonal bidangnya apa saja, kemudian ada berapa buah. Kemudian diagonal ruang juga sama, diagonal ruangnya di sini ya, contohnya ada EC, di sini kan nanti ada HB, ada AG, ada DF gitu ya. Silahkan kalian tuliskan di sini apa saja dan berapa banyak ya, karena ini mirip. Kemudian untuk banyak diagonal bidang juga sama, kalian boleh gambarkan di handout kalian ya. Misalkan contohnya HF, B, D ini ya. Nah ini contohnya. Kemudian ada lagi mungkin nanti bentuknya EG, CA ya, dia menabrak seperti ini juga boleh ya. Dia yang mengiris gitu ya, bidang diagonal yang mengiris seperti balok tadi. Silahkan kalian cari juga, di sini tuliskan ada berapa buah yang kalian temukan, berapa banyak atau berapa jumlah atau banyak dari bidang diagonalnya. Lalu silahkan kalian kerjakan di sini juga ya, silahkan kalian kerjakan secara mandiri, belajar secara mandiri. Jumlah panjang rusuk jika diketahui, ini saya kasih contoh satu ya. Karena sisinya panjangnya 8, kalau panjang rusuk kubus itu berarti dia 12S, maka 12 dikali 8 yaitu 96 cm
Gitu. Kalau 13 tinggal dikalikan saja, dikalikan 13 itu ada berapa? Kalau itu manual 12 kali 13 itu berarti ada 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1 dengan jumlah 6 5 1 156 gitu ya. Kemudian di sini juga dihitung ya jumlah panjang rusuk balok. Lalu panjang rusuk kubusnya itu berapa? Gitu ya. Jumlah panjang rusuk kubus sama dengan jumlah panjang rusuk balok, berarti sama. Sedangkan baloknya itu ukurannya ini. Kira-kira panjang rusuk baloknya itu berapa, dihitung dulu. Kalau sudah tinggal dibagi 12 kan, panjang rusuk kubus itu kan 12S ya. Sedangkan tadi panjangnya sama. Gitu ya. Nih, seperti di sini sudah saya kasih panduan, silakan kalian isi angka-angkanya. Ya, seperti itu. Oke, dari nomor 1 2 3 dan seterusnya udah ada panduannya. Silahkan kalian tuliskan ya. Panjang kubus rusuknya 10. Nah, dalam bangun ruang sisi datar ini jika kalian sulit untuk membayangkan, kalian boleh misalkan menggambar ilustrasinya ya, tidak usah bagus-bagus, tapi yang penting menyerupai kubus atau menyerupai balok ya, kalau soalnya balok. Urutannya mulu sama ya, misalkan di sini A, ini B, ini C, D-nya di sini, lalu baru E-nya pindah ke depan, ke kanan, ke belakang, kemudian ke kiri gitu ya. Jumlah panjang rusuk, tadi ada rumusnya ya, kalau kubus itu berarti 12 S. Lalu diagonal sisi itu berarti panjang dari, nih saya bantu dengan pewarnaan, diagonal sisi itu berarti ininya, berarti pakai Pitagoras ya, mencari AF-nya. Lalu diagonal ruang itu contohnya misalkan nyari apa, EC ini diagonal ruang. Nah, untuk mencari ini diagonal ini saya tuliskan ya, ini diagonal ruang. Ini bentuknya kalau kalian keluarkan kan seperti ini ya, kita kan mencari ini. Nah, kalian kalau gambar keluar ini bentuknya seperti ini, siku-siku ini ya. Ini A-nya ada di sebelah sini, C-nya di sini, E-nya di sini. E-nya kan misalkan udah ada 10 ya. Nih di sini ada 10, kalian harus cari AC-nya dulu. AC itu apa tadi? AC ini dia adalah diagonal sisinya. Tadi diagonal sisi kan udah ada di B. Udah pakai aja masukkan ke sini. Berapa? Karena diagonal sisi, misalkan kalian cari AF ini akan sama dengan misalkan FG, HF akan sama, namanya diagonal sisi gitu ya. Oke, lalu luas permukaan karena sisi persegi itu ada 6 ya, 6, sedangkan perseginya kan ada 6 ya. Luas persegi itu sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi, berarti di sini tinggal 6S kuadrat. Sedangkan untuk volumenya itu S pangkat 3. Yang harus kalian tahu gitu ya. Oke, ini perubahan nanti saja, yang penting tadi luas dan volume kalian tahu dulu ya. Ini nggak usah dikerjakan dulu, boleh. Lalu nah ini untuk pengetahuan umum saja. Kita baru mungkin ya ada prisma dan limas. Nah, ini contoh dari prisma dan limas itu bedanya cukup signifikan, sangat signifikan. Kalau prisma itu dia definisinya dulu, prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi dua bidang yang berhadapan. Nih, dua bidang berhadapan itu contohnya ini. Satu, dia akan berhadapan dengan ini. Ya, yang atas dia akan berhadapan dengan yang bagian bawah kalau bentuknya seperti ini. Ya, ini akan sama dengan yang di sini. Berhadapan itu kongruen itu apa? Kongruen itu bentuknya adalah sama persis dan sejajar itu berarti dia seperti rel tadi ya, kita lihat ya, tidak akan pernah bertemu itu. Serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk yang sejajar. Ini kan rusuk sejajar ya, tadi yang sejajar misalkan ini dia kan sejajar dengan ini, pasti sejajar 90 derajat ya. Ini ada rusuknya berdiri di sini. Kalau dalam artian prisma segitiga ini kita bisa lihat juga seperti ini, walaupun ini tadi ada atas bawah, tapi ini juga termasuk prisma ya. Ini contoh misalkan seperti atap rumah atau tenda ya. Nah, ini yang di depan sini
dia akan berhadapan dengan yang belakang. Dia bisa membayangkan. Ini namanya prisma. Contoh prisma yang lain lagi adalah tabung. Tabung itu seperti ini ya. Dia berarti juga termasuk prisma. Kenapa kita tidak bahas di sini? Karena dia sisinya melengkung. Nanti ada sendiri di kelas 9, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Ya, tapi ini merupakan contoh dari prisma juga. Itu ya. Prisma ada banyak sekali. Ini ada prisma segitiga karena sisinya di sini segitiga, ada segi 4 ya. Ada yang segi 5, nanti ada segi 6, segi 7, segi banyak. Akan ada banyak sekali. Kalau kalian menghafalkan rumusnya, itu pasti akan pusing karena akan ada banyak. Ya, yang penting kalian tahu konsepnya. Nah, berarti di sini ada prisma segi 4 ya. Ternyata prisma segi 4 itu dia bentuknya kubus di sini. Bisa bentuknya kubus atau dia bisa juga bentuknya adalah balok. Itu juga ya. Ini prisma segi 4 atau segi 4 yang lainnya. Gitu ya. Ini contohnya saja. Kemudian untuk limas bagaimana? Bedanya dengan limas bagaimana? Kalau limas ya, limas itu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga. Sama segitiga seperti ini, bawahnya ada segitiganya ya. Tapi bedanya dia ada titik puncaknya istilahnya. Ini bawahnya tidak ada pasangannya seperti prisma tadi ya. Seperti ini. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang segitiga yang bertemu pada satu titik puncak ya. Contohnya ini ada limas segitiga kalau alasnya bentuknya segitiga, limas segi 4 kalau bentuknya segi 4, atau limas segi 5 kalau bawahnya ini adalah segi 5. Ada pula limas segi 6 dan sebagainya ya. Itu definisinya, perbedaannya. Lalu untuk luas permukaan prisma itu 2 kali luas alasnya ya. Kenapa ada 2 kali luas alas? Karena tadi kan perhatikan di sini ada 2 ya. Di sini ada 1, ada 2, ini juga ada 1, ada 2, ini ada 1, ada 2. Luas alas. Ini dinamakan alas ya, walaupun nanti bentuknya seperti ini tetap dinamakan alas. Gitu ya. 2 kali luas alas kalau ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling itu selalu dijumlahkan sisi-sisinya. Contohnya kalau misalkan ini segitiga ya, kelilingnya gimana? Tinggal tambahkan ini, tambah ini, tambah ini. Kalau bentuknya seperti ini, kelilingnya aja 1, ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tergantung bangunnya nanti apa. Nah gitu ya, nanti silahkan dicoba. Nih, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 6 dan 10 cm. Jika tinggi prisma 15, maka luas permukaan. Berarti kita hitung pakai rumus ya. Kita prisma segitiga siku-siku. Kalau saya ilustrasikan mungkin bentuknya seperti ini. Misalkan saya gambar segitiga siku-siku. Siku-siku ya. Ini saya gambar. Atasnya juga pasti siku-siku lah ya. Nih prisma segitiga seperti tenda, atau kalau saya gambar dalam bentuk miring seperti ini. Seperti ini boleh juga ya. Tapi ini bentuknya siku-siku di sini ya. Ini ilustrasi saja, jadi nanti kalian boleh gambar yang proper atau yang benar gitu ya. Nah di sini pada sisinya di sini ada 6, ini 8. Berarti sisi yang di sini ada 10. Pitagoras, ingat ya, Pitagoras itu 6, 8, 10. Atau bisa kalian hitung pakai mencari 10-nya gimana tadi? Sisinya yang satunya itu berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian di akar, ini jadi akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar dari 100 yaitu 10. Kemudian tingginya adalah 15. Ini ya. Bagaimana luas permukaan? Luas permukaan 2 kali luas alas. Berarti 2 kali alasnya apa nih segitiga ya? Setengah kali alasnya 8 dan tinggi segitiganya 6. Ditambah keliling alas tadi kita udah ketemu 10 ya, berarti ada 6 tambah 8 tambah 10, 6 tambah 8 14, 14 tambah 10 24, dikalikan dengan tingginya itu adalah 15. Itu ya, ini kita bisa coret. 8 kali 6 itu 48, ditambahkan 24 kali 15 itu adalah 360 ya. Terus sama dengan berapa? 360 tambah 48 itu berarti 8, 0, ini 408 cm persegi. Ini luas permukaannya. Ya, silakan nanti boleh boleh dicek gitu ya.
Nah, silakan kalian nanti boleh lanjutkan untuk nomor 2 dan nomor 3. Baik, sekarang kita akan lanjut ke luas permukaan limas ya. Luas permukaan limas ini juga sama ya, karena dia alasnya hanya ada satu, maka di depan juga tinggal luas alasnya saja ya. Tapi yang di belakang itu ditambah dengan jumlah ini ada luas ya, jumlah luas segitiga pada bidang tegak. Bidang tegak itu maksudnya yang berdiri ini, berarti ada 4 segitiga kan, kalau misalkan dia 5 segi 4 gitu ya. Nah, tapi nanti kalau 5 segitiga itu berarti nanti bidang yang berdiri itu ada 3 gitu ya. Ini ya. Kemudian nah ini contoh ya. Nomor 1, alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 dan tinggi limas 12. Nah, kita ibaratkan ini persegi ya. Panjang sisinya di sini 10, di sini juga 10. Kalau persegi semuanya pasti sama. Dan tinggi limasnya itu 12. Tinggi limas hati-hati, tingginya itu yang berbentuk persegi, atau dia nanti akan bertemu dengan persegi yang di bawah ini ya, di tengah-tengahnya bentuknya siku-siku. Ini tingginya 12. Kemudian hitunglah tinggi segitiga pada sisi tegak. Tinggi segitiganya berarti ini ya. Kalau tinggi segitiga itu kan ini segitiga ya, tingginya itu kan pasti yang di sini yang siku-siku. Berarti karena ini segitiganya di sini, oleh karena itu kita tarik garis ke sini. Nah, ini tinggi segitiganya yang miring ini. Nah, kita nyari ini gimana caranya? Kalau kita tarik garis, ini bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari depan kan, siku-siku di sini ini 12. Nah, ini di sini tingginya ini berapa? Nah, kita harus tahu bawahnya ini dulu. Bawahnya ini karena dia tinggi pada limas ya. Ini kita tarik garis di sini, ini berarti ini adalah 5. Kenapa? Karena ini separuhnya 10, segini 10, berarti segini separuhnya adalah 5 ya. Kalau persegi ya, kalau limas persegi itu dia dari titik atas ini pasti dia nanti dari sini kita tarik garis ke persis tengahnya gitu ya. Berarti di sini 5. Sekarang kita mencari tinggi segitiga. Nah, untuk sebagai catatan saja, tinggi limas dan tinggi segitiga tegak itu bedanya ya, ada bedanya ya. Kalau tinggi limasnya itu pasti yang di tengah di sini, tapi kalau tinggi segitiganya itu yang miring di sini, sisinya gitu ya. Nah, karena ini sekarang kita lanjut, karena ini mencari sisi miring, berarti ini kita tinggal akar ditambah ya, karena sisi miring itu ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 100 144 ditambah 25, atau akar dari 169 yaitu 13. Berarti di sini adalah 13. Terjawab sudah untuk yang poin A. Luas permukaan limas. Luas permukaan limas berarti kita tinggal pakai rumus ini. Luas alasnya. Ini saya kerjakan di sini ya. Luas alasnya kita tulis dulu. Luas alasnya itu berarti persegi. Itu sisi kali sisi kan. Karena sisinya 10. Berarti luas alasnya 100 cm persegi. Kemudian jumlah luas segitiganya pada bidang tegak. Nah, luas segitiganya kan berarti ada 4 ya. Kita hitung ada 4 kali setengah kali alasnya 10 kan. Segini ini 10 kan. 10 kali tingginya tadi udah kita cari kan 13. Ya, tinggal coret padan 2, ini 1 ini 2. Tinggal kita cari 20, 2 kali 10 ya 20 kali 13 yaitu 260 cm persegi. Ini yang luas alasnya, ini yang 4 kali luas segitiganya. Berarti luas permukaan totalnya tinggal kita jumlahkan 100 ditambah 260 yaitu 360 cm persegi. Ini luas keseluruhan, luas permukaan keseluruhan. Oke, lanjut. Nanti nomor 2 silahkan kalian boleh kerjakan sendiri. Lalu ini volume ya. Kalau volume prisma kita tinggal menghitung volumenya luas alas kali tinggi, tergantung ya. Kalau misalkan ini sebuah limas alasnya bentuk belah ketupat. Nah, ini berarti luas alas belah ketupat itu, luas alasnya kalau belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nanti saya jabarkan bagaimana mencari luas belah ketupat. Kemudian tinggal dikalikan dengan tingginya. Ini juga sama, kalau ini segitiga sama sisi, silahkan cari
luas segitiga sama sisi bagaimana. Kalau segitiga siku-siku, segitiga itu setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah kalau 5 sama luas alas kali tinggi, tapi jangan lupa dikali sepertiga, atau luas alas kali tinggi dibagi 3, prinsipnya sama. Nah nanti kalian boleh kerjakan. Ini dilewati dulu boleh yang E. Lalu ini untuk luas dan keliling bangun datar tadi ya. Kalau jajar genjang itu berarti luasnya alas kali tinggi. Kalau persegi panjang tadi ya, panjang kali lebar. Kalau layang-layang atau belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau D1 kali 2 bagi 2, sama saja. Silahkan kalian boleh baca-baca di sini. Itu ya. Kemudian untuk segitiga sama sisi yang tadi kita bahas ya di latihan soal sebelumnya, ini ada rumusnya di sini, silahkan kalian sambil buka-buka. Ya intinya kalian pelajari ini sendiri mandiri ya. Kalian cari sumber sendiri, mencari dari internet, Google atau buku boleh, tapi yang jelas kalian mengerti bagaimana mendapatkan jawaban tersebut atau prosesnya yang lebih saya nilai gitu ya. Oke, selamat menyaksikan. Jika kalian masih belum mengerti, boleh bertanya di grup, diskusi di grup, atau mungkin silahkan putar kembali video ini gitu ya. Oke, selamat belajar, selamat mempersiapkan PTS ya untuk kelas 8. Semoga sukses semuanya dipelajari ya. Oke, terima kasih.